Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesa Trianendri dengan NIM 2105040069. Di video ini saya akan menjelaskan tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi. Apa itu merger, konsolidasi, dan akuisisi? Yang pertama, merger. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Merger terbagi menjadi tiga. Yang pertama, merger horizontal. Merger horizontal adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis atau usahanya sama. Misalnya, merger yang antara dua perusahaan roti, perusahaan sepatu. Yang kedua, merger vertikal. Merger vertikal adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Misalnya, dalam alur produksi yang berurutan. Contohnya perusahaan pemintalan benang merger dengan perusahaan kain, perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. Yang ketiga, konglomerat. Konglomerat ialah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Misalnya perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan makanan. Tujuan utama konglomerat ialah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Caranya ialah dengan saling bertukar saham antara dua perusahaan yang disatukan. Selanjutnya, tujuan merger. Yang pertama, diversifikasi untuk pertumbuhan. Yang kedua, diversifikasi menurut pasar atau pelanggan untuk mengimbangi faktor-faktor musiman dan menetralisir pasar produk yang menurun. Yang ketiga, perluasan, penyempurnaan atau komplementasi lini produk. Yang keempat, mendapatkan kemampuan riset dan pengembangan yang diperlukan. Yang kelima, penciptaan atau perolehan lini produk baru. Kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan merger, pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Kekurangan merger, harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Yang kedua, konsolidasi. Konsolidasi adalah situasi perusahaan yang terpisah menjadi dua, digambarkan seperti merger, meskipun secara teknis situasinya berbeda. Dalam merger, bisnis terbentuk ketika satu perusahaan menyerap yang lain. Dalam konsolidasi, perusahaan bergabung pada istilah yang relatif sama untuk membentuk satu perusahaan baru. Namun, kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. Konsolidasi dapat juga dikatakan menyatukan seluruh sumber daya, peluang dan kekuatan untuk memenangkan persaingan jangka panjang. Berarti menjadi yang terbaik dalam melayani kebutuhan konsumen atau klien saat ini dan di masa mendatang. Tujuan konsolidasi, yang pertama menyelamatkan aset perusahaan, yang kedua memperkuat diri melalui cara bergabung dengan perusahaan orang lain, yang ketiga membentuk dan memperkuat pasar. Kelebihan dan kekurangan konsolidasi. Kelebihan konsolidasi, perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bersaing dengan perusahaan yang lain karena biasanya proses konsolidasi dilakukan oleh lebih dari dua perusahaan yang melebur menjadi satu. Kekurangan konsolidasi, dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang lama akan hilang karena melebur menjadi satu. Alasan perusahaan melakukan konsolidasi. Terdapat beberapa alasan bank atau perusahaan untuk melakukan konsolidasi. Antara lain, A. Masalah kesehatan perusahaan, B. Masalah permodalan, C. Masalah manajemen, D. Teknologi dan administrasi, E. Ingin menguasai pasar. Yang ketiga, akuisisi. Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambil alihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Dalam peristiwa akuisisi, baik perusahaan yang mengambil alih atau pengakuisisi maupun perusahaan yang diambil alih atau diakuisisi tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah.
Motif perusahaan melakukan akuisisi. Pada prinsipnya, ada dua motif perusahaan melakukan akuisisi, yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi, esensi tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai bagi perusahaan dan bagi pemegang saham. Akuisisi memiliki motif ekonomi yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai peningkatan nilai tersebut. Oleh karena itu, seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan harus diarahkan untuk mencapai tujuan ini. Motif strategis juga termasuk motif ekonomi ketika aktivitas akuisisi dilakukan untuk mencapai posisi strategis perusahaan agar memberikan keunggulan kompetitif dalam industri. Motif sinergi, salah satu motivasi atau alasan utama perusahaan melakukan akuisisi adalah menciptakan sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan setelah akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum akuisisi. Tujuan akuisisi, yang pertama mencari kesempatan bisnis yang lebih luas, yang kedua pangsa saham yang lebih besar, yang ketiga meningkatkan sinergi, yang keempat mengurangi biaya produksi. Kelebihan dan kekurangan akuisisi. Kelebihannya, akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding frame, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidding frame. Kekurangannya, jika para pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap pengambilan alihan cukup banyak, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3 atau 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Sekian materi tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi dari saya. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.